Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Bribtu Eklesia, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, saya Bribtu Eklesia akan menemani Anda dalam live traffic update bersama Polri TV. Anda juga dapat menyaksikan siaran ini melalui live Instagram Divisi Humas Polri dan NTMC Korlantas Polri. Berikut pantauan arus lalu lintas dari beberapa titik strategis pada siang hari ini. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Simpang Japaran Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kita lihat di pantauan CCTV kami dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto. Pada siang hari ini tampak cukup ramai, begitu pula di arah sebaliknya. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Malang maupun arah sebaliknya pada siang hari ini tampak cukup ramai dan sedikit mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang antrean traffic light. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan selalu berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat melalui pantauan CCTV kami dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto di jalur arteri. Pada siang hari ini mengalir dengan lancar, namun berbeda halnya di jalur tol dalam kota Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Pada siang hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrean kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Terlihat di pantauan CCTV kami situasi arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol di jalur arteri. Pada siang hari ini tampak cukup ramai. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan juga menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran serta tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan untuk titik selanjutnya di tol Jakarta Tangerang juga tampak cukup kondusif lancar pada siang hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Pemirsa, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan klarifikasi dari info hoax terkait kenaikan denda tilang. Korlantas Polri menyatakan tidak ada kenaikan denda tilang sebesar 150%. Selain itu, Korlantas juga meluruskan bahwa saat ini tilang manual tidak berlaku menyeluruh. Dengan kata lain, tilang dari sistem etle tetap berlaku. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Wibowo menegaskan tidak ada kebijakan baru mengenai penegakan lalu lintas. Korlantas Polri tetap konsisten bertugas dengan pendekatan humanis, persuasif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Mari kita bijak dalam menerima informasi dan pastikan selalu mengecek informasi resmi melalui website maupun media sosial Korlantas Polri. Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian, manfaatkan aplikasi digital Korlantas atau datang ke gerai pelayanan terdekat. Serta sebagai Polantas Karib, kami akan terus hadir memberikan pelayanan terbaik, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan presisi. Ikuti terus live traffic update di Polri TV serta follow Instagram Divisi Humas Polri dan NTMC Korlantas Polri. Saya Bribtu Eklesia, hati-hati di jalan, selamat beraktivitas dan salam presisi. Pemirsa, suasana humanis terlihat di kawasan Simpang Tujuh, Kabupaten Kudus. Personel Satsamapta Polres Kudus sigap membantu seorang warga yang mengalami kerusakan sepeda saat patroli rutin di kawasan alun-alun. Melihat warga kesulitan, petugas langsung menghampiri dan memeriksa bagian rantai serta roda belakang yang mengalami kerusakan. Dengan peralatan mekanik yang dibawa saat patroli, polisi segera memperbaiki sepeda di lokasi. Kapolres Kudus melalui Kasat Samapta menegaskan, tindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk selalu hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang responsif terhadap kesulitan warga. Berkat bantuan cepat personal Satsamapta, sepeda berhasil diperbaiki dan warga dapat kembali melanjutkan perjalanan dengan aman. Aksi sederhana ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat yang menyaksikan langsung di lokasi. Dari Humas Polres Kudus, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Kapolres Langsa AKBP Yorowo melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi penerima bantuan renovasi dan pembangunan sumur bor yang merupakan bagian dari program sosial Polri bersama Ketua Umum Bayangkari. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dayah Darul Fatah dan Balai Pengajian Husaini Al-Ziziyah di Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa, Kota Aceh. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi serta kelayakan pembangunan sebelum proses renovasi dan pembuatan sumur bor. Program ini merupakan bentuk kepedulian Polri bersama Bayangkari terhadap lembaga pendidikan keagamaan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana, serta penyediaan akses air bersih bagi para santri dan masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut, AKBP Hirowo meninjau langsung titik-titik yang akan menjadi lokasi pembangunan sumur bor dan renovasi bangunan. Kapolres Langsa AKBP Hirowo juga berdialog dengan pimpinan Dayah Darul Fatah serta pengurus Balai Pengajian Husaini Al-Aziziyah guna mengetahui kondisi dan kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran. Program sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung fasilitas pendidikan keagamaan dan memenuhi kebutuhan dasar berupa ketersediaan air bersih. Melalui kegiatan ini, Polres Langsa menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui berbagai program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Humas Polres Langsa, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kalimantan Barat melaksanakan pengecekan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas kebersihan serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Pemirsa, Bidokes Polda Kalimantan Barat saat ini melaksanakan pengecekan makanan di SPPG Polda Kalimantan Barat guna memastikan kualitas makanan, kebersihan serta kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bidokes Polda Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program SPPG. Pengecekan meliputi proses pengolahan makanan, kebersihan dapur dan peralatan, kualitas bahan makanan hingga proses distribusi kepada penerima manfaat. Tim Bidokes memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan memenuhi prinsip hygiene dan sanitasi agar makanan yang disajikan aman, bergizi dan layak dikonsumsi. Dalam kegiatan tersebut, tim Bidokes juga berinteraksi dengan orang tua dan para murid penerima manfaat untuk mendengarkan langsung tanggapan terkait pelaksanaan program SPPG. Para orang tua mengapresiasi program ini karena dinilai membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak, sementara para murid mengaku senang dengan menu makanan yang beragam dan bermanfaat bagi kesehatan serta aktivitas belajar. Melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, Polda Kalbar berkomitmen memastikan program SPPG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi anak, serta mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dari Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, aksi kepedulian kembali ditunjukkan jajaran Polsek Lingsar, Polresta Mataram, Polda Nusa Tenggara Barat. Kapolsek Lingsar, AKP Wiwin Widarti bersama Kanit Binmas pada Jumat mendampingi Babin Kamtipmas Desa Gontoran, Aibda Igede Arya, menyerahkan bantuan 20 sak semen untuk mendukung pembangunan pura dalam Ciwagarda Pranawa di Dusun Tragtak, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar. Bantuan diserahkan langsung kepada pengurus pura melalui program Babin Kamtipmas Peduli. Kehadiran jajaran Polsek Lingsar disambut hangat pengurus pura, lalu diakhiri dengan silaturahmi guna memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Aibda Igede Arya Suantara dikenal luas sebagai penerima Hugeng Awards 2025 kategori polisi berdedikasi. Kiprahnya selama bertugas terus diwarnai berbagai kegiatan sosial dan pendampingan warga di wilayah binaan. Kapolsek Lingsar AKP Wiwin Widarti menyebut bantuan tersebut lahir dari semangat gotong royong serta kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
berkesempatan pada hari ini kami menyerahkan bantuan berupa semen untuk pembangunan pura. Semoga Pak Mangku, apa yang kami persembahkan dapat terlaksana dengan baik, pembangunan berjalan dengan lancar dan selalu dalam rahmat dan berkah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Besar harapan kami untuk para tetua mendukung kami dalam memberikan pelayanan dan menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Desa. Salam presisi dari kami. Pengurus Pura Dalem Ciwaganda Pranawa menyampaikan apresiasi atas perhatian jajaran Polsek Lingsar, khususnya Aibda IGD Arya Swantara yang selama ini aktif membangun komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh keakraban. Momentum itu sekaligus mempertegas komitmen Polsek Lingsar membangun kedekatan dengan masyarakat melalui aksi nyata yang memberi manfaat langsung. Dari Humas Polresta Mataram, Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama didampingi Kapolsek Kedunggalar AKP Karno meresmikan musola Siratul Jannah Polsek Kedunggalar di halaman Polsek Kedunggalar Ngawi, Jawa Timur. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama SKMSI didampingi Kapolsek Kedunggalar meresmikan musola Siratul Jannah Polsek Kedunggalar yang berada di halaman Polsek Kedunggalar. Peresmian musola ini diharapkan menjadi sarana ibadah sekaligus ruang untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan yang dihadiri sekitar 130 undangan tersebut juga diikuti Wakapolres Ngawi Kompol Rizky Santoso, Pejabat Utama Polres Ngawi, Forkopimcam Kedunggalar, Kepala Desa Sekecamatan Kedunggalar, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan perguruan pencaksilat. Kegiatan juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim, dialog interaktif, serta ramah tamah bersama masyarakat sekitar. Musola Siratul Jannah dibangun dari dana swadaya anggota Polsek Kedunggalar dengan dukungan masyarakat sebagai wujud semangat gotong royong. Kehadiran musola tersebut diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan personel Polri sekaligus memberikan fasilitas ibadah yang nyaman bagi masyarakat dan para pengunjung. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menegaskan bahwa peresmian musola Siratul Jannah bukan sekedar penambahan fasilitas ibadah, tetapi menjadi simbol kebersamaan, kepedulian, dan sinergi antara Polri dengan masyarakat. Peresmian musola Siratul Jannah bukan sekedar penambahan fasilitas ibadah, tetapi menjadi simbol kebersamaan, kepedulian, dan sinergi antara Polri dan masyarakat. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.